Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video yang ketiga ini kita akan mempelajari metode Birstow. Ya, jadi metode ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan polinomial tingkat n dengan menggunakan faktor kuadrat x kuadrat min rx min s. Ya, jadi bentuk umumnya ada di persamaan nomor 13 ini ya. Jadi Pnx sama dengan A1x pangkat n plus A2x pangkat n min 1 plus A3x pangkat n min 2 sampai ya plus an plus 1 ya. Jadi dari persamaan Pnx ini kita akan dapatkan nilai A1, A2, A3 dan seterusnya. Ya, jadi nilai A kita dapatkan dari soal. Itu yang perlu diingat. Kemudian dengan menggunakan faktor kuadrat x kuadrat min rx min s bersama 13 dapat ditulis menjadi persamaan 14 ya. Itu yang ada di dalam slide. Ya, jadi Pnx-nya akan berubah menjadi beberapa faktor ya. Jadi salah satunya adalah faktor kuadrat x kuadrat min rx min s. Kemudian faktor kuadrat yang lain b1x n min 2 plus b2x pangkat n min 3 dan seterusnya sampai bn min 1. Jadi di sini kita akan memerlukan nilai r, nilai s dan nilai b ya. Jadi saya ulangi lagi, dari soal kita akan mendapatkan nilai A1, A2, A3 dan seterusnya. Kemudian untuk menjabarkan soal ke dalam faktor-faktor kuadrat, kita memerlukan nilai R, S, dan nilai B. Ya. Kemudian untuk mencari akar-akar penyelesaian persamaan polinomial dapat digunakan bantuan rumus ABC. Metode Birstow ini memiliki beberapa kelebihan ya dan kekurangan. Ini bisa dilihat langsung di dalam slide. Kelebihan yang lainnya saya tambahkan itu metode Birstow ini bisa digunakan untuk sembarang polinomial dengan derajat n ya. Jadi n-nya ini sembarang. Ya bisa 4, 5, 6 ya, bisa B4, B5, ya B6X, B7X dan seterusnya. Ya. Sedangkan cara penyelesaiannya sendiri ini ada beberapa langkah. Yang pertama kita tentukan faktor kuadrat x kuadrat ya min rx min s. Nah, biasanya nilai r dan s-nya ini dipilih antara 1, 0 atau min 1. Ya, kemudian langkah yang kedua kita mencari koefisien B1, B2, B3 dan seterusnya. Kemudian dengan persamaan 15, kemudian mencari koefisien nilai bantu C1, C2, C3 dan seterusnya dengan persamaan 16. Kemudian langkah yang ketiga kita mencari nilai delta R dan delta S ya dengan aturan Cramer dengan persamaan 17. Kemudian mencari nilai R dan S yang baru dengan persamaan 18. Langkah yang keempat, kita akan melakukan proses iterasi ini dengan mengulangi langkah kedua dan ketiga ya dan berhenti sampai didapatkan di mana nilai delta R ya dan delta S-nya ini 0 atau mendekati 0 ya. Kemudian langkah yang terakhir kita mencari akar-akar persamaan polinomialnya dengan bantuan rumus ABC. Nah, untuk nilai B, koefisien nilai B ini ada bentuk umumnya ya. Jadi bentuk umumnya adalah Bn plus 1 sama dengan An plus 1 ya plus RBN ya. Saya ulangi lagi. Untuk bentuk umumnya untuk nilai B ya Bn plus 1 sama dengan An plus 1 plus RBN R kalikan Bn plus S kalikan Bn min 1 ya. Jadi kalau semisal kalau soalnya adalah P4X ya, maka N-nya sama dengan 4 ya, maka kita akan juga berlaku untuk nilai C ya, nilai bantu C. Jadi bentuk umumnya adalah Cn plus 1 sama dengan Bn plus 1 plus R dikalikan dengan Cn plus S kalikan Cn min 1. Nah, kalau kita ini hampir sama dengan yang Bn tadi. Kalau semisal soalnya adalah B4X, maka akan ada 5 nilai C ya, C1, C2, C3, C4 dan C5. Untuk rumusnya, penjabaran rumusnya
contohnya ada di slide ini, bisa kalian lihat di sini. Jadi kalau semisal nanti, soalnya adalah B6X, nah ini bisa dilanjutkan saja, C6-nya seperti apa hasilnya, hasil rumusnya. Kemudian, kita juga perlu untuk mencari, delta R dan delta S. Ya, jadi ini rumus bakunya seperti ini ya. Ya, bisa dilihat di persamaan 17 untuk delta R dan delta S-nya. Nah, untuk di sini, adalah bentuk bakunya ya. Jadi kalau misalkan min Bn ya. Kalau soalnya adalah B4X, maka di sini adalah min B4. Ya, C-nya berarti C4 min 2 berarti C2. Ya, kemudian min Bn plus 1 berarti min B5. Kemudian Cn min 1 berarti C3. Kemudian persamaan 18 untuk mencari R baru dan S baru. Ya, sudah bisa terlihat jelas di slide. Oke, di sini ada contoh soal. Kita diminta untuk mencari akar-akar penyelesaian persamaan polinomial di bawah ini dengan metode Bierstow ya. Jadi B4X sama dengan X pangkat 4 min 1,1 X pangkat 3 plus 2,3 X kuadrat plus setengah X plus 3,3 sama dengan 0. Langkah yang pertama kita tentukan dulu faktor kuadrat X kuadrat min Rx min S ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nilai R dan S dipilih antara 1, 0, atau min 1. Misalkan untuk faktor kuadratnya kita ambil sebagai berikut ya, X kuadrat plus X plus 1. Maka dengan menggunakan bentuk umum yang di atas ya, X kuadrat min Rx min S, maka kita dapatkan nilai R-nya sama dengan min 1 dan nilai S-nya sama dengan min 1. Langkah yang kedua, kita cari koefisien B dan C ya dengan persamaan 15 dan 16. Ya. Ini rumusnya seperti ini ya. Jadi bisa dilihat langsung di sini. Kalian bisa menggunakan bentuk umumnya atau bisa menggunakan bentuk jadinya seperti ini. B1, B2, B3, B4, B5 rumusnya adalah seperti ini. Demikian juga untuk yang C, ya nilai C1 sampai C5. Ini berhubung tadi soalnya adalah B4X ya, maka ada 5 nilai B dan 5 nilai C. Kemudian langkah yang ketiga, kita mencari nilai delta R dan delta S dengan aturan Cramer. Pada langkah yang kedua tadi, kita dapatkan semua nilai B dan nilai C ya. Nah, untuk mencari nilai delta R dan delta S ini tidak semuanya dibutuhkan. Jadi hanya Bn, ya, Bn plus 1, Cn min 2, Cn min 1, dan Cn. Nah, ini dicari saja langsung. Kalau Bn berarti B4. Ya, Bn plus 1 berarti B5. Ya, Cn min 2 sama dengan C2 dan seterusnya. Nanti ini langsung dimasukkan ke dalam aturan Cramer ini ya, untuk delta R dan delta S. Nah, untuk pengerjaannya, saya yakin kalian bisa mengerjakan ini ya. Misalkan delta R ya, delta R 0,110 dapat dari mana? Ini dapat dari pembilan yang di atas ya. Itu 0,8 dikalikan dengan 5,5 kemudian dikurangi dalam kurung min 3,1 dikalikan min 0,7. Ya, hasilnya berapa? Kemudian dibagi dengan hasil dari 5,5 kalikan 5,5 dikurangi min 3,1 kali min 3,2. Didapatkan delta R-nya adalah 0,110 dan delta S-nya adalah min 0,063. Kemudian mencari nilai R dan S yang baru dengan persamaan 18. R baru sama dengan R lama plus delta R, maka hasilnya adalah min 1 plus, tadi R dan S-nya kan min 1 dan min 1 ya. Jadi di sini didapatkan R barunya adalah min 1 plus 0,110 ya, sama dengan min 0,890. Dan S barunya sama dengan S lamanya tadi min 1, kemudian plus dalam kurung minus ya 0,063. Hasilnya adalah min 1,063. Nah, langkah yang keempat kita lakukan iterasi ya dengan mengulangi langkah yang kedua dan ketiga, yaitu mencari nilai koefisien B ya dan C. Ya. Sebagai perhatian ya, di sini nilai B1 ini nanti akan konstan dinilai 1 ya. Tapi 1 ini dari nilai A1 ya. Jadi saya sampaikan di depan nilai A didapatkan dari soal ya. Demikian juga untuk yang C1. C1 mengikuti nilai B1 ya. Jadi nilainya juga 1. Itu akan terus konstan terus ya. Nilainya akan 1 terus. Sedangkan nilai B2 dan seterusnya mengikuti persamaan yang ada. Demikian juga untuk C2 sampai C5. Nah,
proses iterasi akan diulangi terus ya sampai didapatkan nilai delta R dan delta S-nya bernilai 0 atau Oke, ini contoh pengerjaannya di Excel ya tampilannya. Jadi sekali lagi untuk mengerjakan di Excel, oh ya, saya lupa memberitahu, ini nanti kalian ada tugas mandiri untuk mengulangi pengerjaan di Excel ya. Jadi untuk mengerjakan di Excel nanti kalian pertama-tama kalian kumpulkan datanya semua ya. Jadi rumus-rumus untuk nilai B, rumus-rumus untuk nilai C ya. Rumus-rumus untuk nilai C, kemudian juga bentuk umumnya ya dari PNX, kemudian juga soalnya ya. Di sini tadi soalnya P4X ya, bla bla bla. Nah, dari di sini kita bisa mendefinisikan nilai untuk masing-masing A ya. Ya, jadi di sini A1 sama dengan 1, A2 sama dengan min 1,1, A3-nya sama dengan 2,3, A4-nya adalah setengah, dan A5-nya adalah 3,3. Ya, kemudian rumus delta R ya dan delta S. Rumusnya seperti ini tadi ya. Ini kalau semisal kita masukkan berarti kita butuh data B4 ya untuk yang delta R ya. B4, C2, B5, C3 ya, C2 dan C4 ya. Ini tinggal dimasukkan saja di situ di rumus. Ini saya berikan contoh pengerjaannya ya untuk formulanya untuk yang delta R ya. Jadi silang ya. Ya, saya yakin kalian udah paham untuk yang ini determinan ya, mencari determinan matriks. Untuk delta S juga demikian ya. Jadi tinggal dimasukkan nilainya saja. Oke, di sini kalau kalian lihat ada beberapa kolom ya. Jadi kolom untuk semua nilai B, kemudian kolom untuk nilai C ya, kemudian delta R ya, dan delta S saya tulis di sini DR dan DS, kemudian R baru dan S baru. Ya, ini adalah kolom yang diperlukan. Untuk iterasi yang ke-0 ya, kita karena tadi ditetapkan di awal ya, didapatkan R dan S-nya adalah sama-sama min 1 ya, min 1, min 1. Kemudian iterasi yang pertama, nah ini mulai menggunakan rumus ya. Tadi B1 sama dengan, rumusnya adalah B1 sama dengan A1. A1-nya berapa? A1-nya adalah 1. Maka diketik 1 ya secara manual. B2 adalah A2 plus R kalikan B1. A2-nya adalah min 1,1. Nah, untuk nilai A ini kalian ketik secara manual ya. Jadi sebagai value. Ya, jangan kalian ketik di cell ya. Jadi ketiknya manual. Jadi kalau misal di kolom B2 itu formulanya adalah sama dengan ya A2 tadi min 1,1 dan plus R-nya ya tinggal dikalikan R ya, R yang lama ya, berarti min 1 ya. Kemudian dikalikan dengan B1 ya, didapatkan hasilnya min 2,1 ya dan seterusnya. Nah, seperti yang dilihat di sini, iterasi akan berhenti ketika apa tadi? Nilai dari DR ya, atau delta R dan delta S-nya 0 ya. Di sini kita lihat nilai DR dan DS-nya menjadi 0 ya pada iterasi yang keempat. Ya, jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, kelebihan Bristow ini iterasinya sangat cepat ya. Meskipun kekurangannya sangat kompleks sekali ya, terlihat di sini. Ini baru P4X ya. Nah, kita akan membutuhkan untuk menyelesaikan persamaan, kita akan membutuhkan nilai B ya, kemudian nilai R. Oke, dari hasil langkah keempat tadi, persamaan polinomial dapat difaktorisasikan menjadi persamaan dengan persamaan 14 ya. Jadi tadi ini adalah bentuk umumnya ya. Jadi Pnx sama dengan x kuadrat ya, min Rx min S, kemudian dikalikan dengan B1 X pangkat N min 2 plus B2 X pangkat N min 3, seterusnya sampai Bn min 1 ya. Kalau kita lihat di sini, Bn min 1-nya berapa? N-nya adalah 4, jadi B3 ya, kemudian B2X, kemudian B1 X kuadrat ya. Ingat ya, faktor itu mentoknya di persamaan kuadrat ya. Karena berhubung P4X ya, jadi akan ada dua faktor ya yang masing-masing adalah persamaan kuadrat. Nah, terlihat di sini kita akan memerlukan nilai R, nilai S, nilai B1 ya, B2 dan B3.
R-nya tadi nilainya min 0,9, S-nya adalah min 1,1, B1-nya adalah 1, B2-nya adalah min 2, dan B3-nya adalah 3. Nah, ini nanti dimasukkan semua ke dalam persamaan yang nomor 2 itu. Ya, akan didapatkan nanti untuk P4X-nya ya, faktor-faktornya adalah X kuadrat plus 0,9X plus 1,1. Untuk faktor yang pertama. Untuk faktor yang kedua adalah X kuadrat min 2X ya plus 3 ya, sama dengan 0. Kemudian untuk mencari tahu akar-akarnya dapat digunakan bantuan rumus. Di sini kita dapatkan ya untuk akar yang pertama dan kedua ya X1 2-nya sama dengan min 0,45 plus minus 0,9474I. Dan untuk akar yang ketiga dan keempat atau X34-nya sama dengan 1 ya plus minus akar 2I. Nah, itu mungkin dari saya ya, saya cukupkan sekian. Nanti bisa untuk tugasnya dengan mengulangi 3 metode ya. Termasuk metode Barstow ini. Untuk metode Barstow ini saya sampaikan, saya tidak menunjukkan video tentang pengerjaannya di Excel ya. Jadi kalian coba sendiri ya. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.